Oke. Ya. Masuk. Pak Denny Dania, Gugum, Pak Hendro, Pak Zubaidi, Ojang, Pak Tatang, Bu Rina, oke, Pak Yusuf, Gugum, suaranya belum aktif, Bu Nung, Tes. oke, sudah masuk 11 orang. Kedengar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kedengaran Pak Didik, kedengaran. Ya. Oke, kedengaran. Ya, 14 orang. Kita tunggu. Bu Tati Rohayati. Mic-nya belum aktif. Nah, oke. Yuda. Yud, kedengaran suaranya? Jelas, Bang. Jelas. Bu Tati, kedengaran? Assalamualaikum. Salam. Ya, kedengaran. Waalaikumsalam. Sip. Kang Denny, mic-nya kedengaran? Oke. Kedengaran. Oke, sip. 14 orang. Bu Rina, suara saya jelas? Siap, terima kasih. Sip. Pak Tatang, tes suaranya. Assalamualaikum. Siap, jelas. Pak Nana jelas? Assalamualaikum. Oke, Pak Amar udah masuk. Ya, 15 orang. Ayo makan. Ayo. Makan. Aku ngobrol tetap. Ekrona George. Silau. Pak Nana, gambarnya nggak jelas itu apa perpaduan antara background dengan cahayanya. Itu pakaian kita harus berbeda dengan pakai dinding rumah kita. Itu kalau pakaian kita sama dengan dinding rumah atau belakang dinding kita atau yang di belakang kita, itu nanti nimpa dia. Nimpa. Sehingga kitanya nggak jelas. Jadi harus bertolak belakang, Pak. Iya, memang iya. Jadi kalau nggak dinonaktifkan itunya, nggak usah pilih pakai gambar background. Iya. Kami, Kang Ubed, sami abdi gitu. Iya, dia gitu memang. Jadi kalau pakai kawas jurig, Kang Amar, kawas jurig. Kalau pakai background, Kena data apalah, mau kabohongan. Nah, jurig surade tarik asup. Nah, kan jelas tuh, anak-anak kan jelas ya. Nah, itu karena jurig surade tadi aktif sama dengan dinding. Nung, cobian di sana, Nung. Dan juga halo Nah, saya. Ete Iya. Ya, saya.
Ayah 17, kita tunggu dulu beberapa teman yang lain. Ayo. Kang Den, Ayo. Den. Eta geuning budak budaknya. Ganeng Surade, ganeng. Halo. Ayo, itu Pak Dahyar ya, sok mangga Kang. Diaktifkan mic-nya, coba. Pojok bawah kiri. Sipa Medina Salsabila. Salah itu. Sipa Medina ada PK Sipa. Nggak apa-apa di sini. Oke, Kang Aib. Ya, sip. Selesai. Ibu Tati jelas tak? Kang Aib jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke, sip. Halo Pak. Sip. Itu pakai punya Siva Mediana Salsabila. Salah, Itu ya. Namanya itu. Makanya bingung tadi. PK baru. Mali Wartos, Pak. PK Mali baru. Wartos, Pak. Aman lah sama PK. Pak Atim cek suaranya. Itu gambarnya. Ya. Halo. Halo, Siap. Sip. Ajurig tak? Tapi di Pak Atim, sadaya. ajurig. Eta gambarnya kalau Dahyar, pakai background, nggak pakai background. Ya siap. Background jadi nggak bagus. Ya, nggak kurang terang. Kang Iwan cobi nuk Kang Dahyar, Kang Iwan. Cobian. Tes. Iya. Ayah. Dahyar, ya. Orang di luar. Di mood-nya. Di luar sana. Nah, dia tuh. Moon. Ya. Kalau Kang Atim gambarnya kurang bagus, nanti di fotonya kurang bagus, itu udah usah pakai background. Udah usah virtual background, pilih gambar itu. Pilih yang non aja. Utang enta bantuan ka budak tah. Yang full layar gimana caranya? Nyaho bapak-bapak nama garaptek. Full layar Guru kalau kayu pakai HP ka dia budak saya. HP-nya. Pak. HP-nya di landscape kan, di landscape. Susah. HP landscape. Jangan potret. Di landscape. Kalau HP. Digulingkeun ya. Kang Jojon, mangga masuk. Gitu. Gaptek. Yo. Ya. Hukum? Itu ada Bu Lilis suaranya. Ketua Epido. Kak Teguh. Dengar suara? Yes. Dan muncul. Kan ada lain jorek. Ganti background. Ganti background. Oke. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Kita pareban heula rek ka kamar. Pareban heula rek ka kamar. Oh, kita mulai. Pak Yusuf, dengar suara saya?
Ya, di unmute dulu itunya, mic-nya. Oke. Kita mulai saja, gimana? Kalau nunggu sambil jalan aja ya. Pak Yusuf, bagaimana? Pak Yusuf, saya mendengarkan. Ya, ada gangguan suara. Pak Yusuf? Jurinya Kang Ubed oge. Oke. Ada gangguan sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus Kang Gum. Kang Gom nggak habis saya Kang. Ya, nuhun. Pak Didi bersih, Pak Didi bersih. Bersih naonna. Kang Ubed Ini bersih dicat, naonna. Bersih gambarnya. Iya Wan, gimana Wan? Ya, Kan mani. Pak Yusuf suaranya Bersih San. Ya kedengeran nggak? kedengeran? Halo. Oh ya, Oh, oke. jelek euy. Paket Oke. tulisan beres ngabanguna ya. Jelek Pak, euy. Jelek. Wan, ya, Pak ya. Hendro udah masuk belum? Udah ada Pak Hendro, udah ada. Pak Hendro suaranya. Atos. Kang Yuda, ini teu ngicet-ngicet Kang Yuda. Hadir Kang, hadir. Oke, Pak Hendro bisa mendengar suara saya jelas? Pak Hendro? Bisa Pak Iwan? Oke, Bisa, siap. bisa. Pak Yusuf, kita mulai saja ya. Boleh, boleh. Oke, baik. Loh. Baik, kita mulai saja teman-teman sekalian. Nanti tolong yang ini di mute aja ya. Ini saya tidak anukan untuk khusus untuk pembicara saja. Jadi nanti kalau nanti pada saat sesi diskusi baru kita silakan untuk bicara, untuk diperbolehkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa kumpul lagi di Zoom di dunia maya ini. Ini dalam rangka roadshow DPW IPindo Jawa Barat ke DPD, khususnya untuk di wilayah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur, dan juga masuk juga teman-teman dari Bandung Barat, karena Bandung Barat bagian daripada CDK di Cianjur, seperti itu. Dan ini juga kita undang juga dari teman-teman UPT. Jadi teman-teman UPT yang masuk wilayah Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, ini sudah ada di kita, ada Bu Rina dari BDLHK Bogor. Ini masih kita tunggu. Tolong nanti kabari kalau ada teman dari Taman Nasional Halimun Salak maupun Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, seperti itu. Dan yang kami hormati, di hadapan kita sudah ada Sekjen IPindo Pusat, Pak Hendro, sekaligus beliau nanti menjadi pemateri di dalam kesempatan ini. Jadi adapun acara kita, rangkaian acara kita hari ini, itu yang pertama itu adalah arahan sekaligus sosialisasi program DPW oleh Pak Ketua DPW IPindo Jawa Barat, Pak Yusuf. Berikutnya nanti dilanjutkan dengan pemateri atau arahan dari Sekjen IPindo Pusat, dan juga Pak Hendro nanti menyampaikan materi terkait dengan salah satunya adalah telekonferensi
pemanfaatannya untuk angka kredit bagaimana, seperti itu apa yang harus kita siapkan. Terus berikutnya kita lanjutkan dengan diskusi, masukan-masukan dari DPD-DPD. Ini nanti teman-teman dari pengurus DPW yang hadir juga nanti bisa menanggapi untuk membantu Pak Ketua DPW Ipindo Jawa Barat. Yang mempersingkat waktu, untuk perlu diingat kalau ternyata di perjalanan ada yang mati sinyal, tetap nanti kita on-kan lagi dan kembali kepada link yang sudah ada. Baik, untuk singkat waktu kepada Pak Yusuf kami persilakan untuk menyampaikan arahannya dulu. Nanti untuk sosialis program nanti kami share screen-kan PowerPoint-nya. Ya. Ya, terima kasih rekan-rekan. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa terus-menerus kita selalu diberi rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan acara ini juga bisa berlangsung sesuai jadwal yang sudah disampaikan oleh Ipindo DPW Jawa Barat, dan rencananya kita setiap hari Senin sampai Kamis, kecuali ada hal-hal insidentil yang perlu disampaikan, terutama dari Pusul. Untuk Pusul sendiri tadi sudah kita berkoordinasi dengan sekretaris bahwa kita jadwalkan dalam 1 bulan sekali bisa berkoordinasi atau berkonsultasi dengan Pusul. Nah, untuk acara hari ini kami sengaja untuk mengadakan telekonferensi dalam rangka roadshow ke masing-masing DPD yang rencananya kita mau langsung bertemu muka, tapi karena situasi tidak memungkinkan sehingga kita memanfaatkan telekonferensi ini karena memang waktu terus berjalan sehingga kita perlu memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Nah, untuk itu coba Wan bisa ditampilkan ininya nggak? Baik, ini silakan Pak Yusuf. PowerPoint-nya. Ya, ini PowerPoint-nya. Ya, ini adalah program kerja DPW Ipindo Jawa Barat periode 2019-2024. Tentunya dalam program kerja ini ada program kerja yang diprioritaskan dalam 1 tahun, ada juga yang jangka panjang dalam jangka waktu 5 tahun 2019-2024. Ini sudah terbentuk program kerjanya pada waktu kita mengadakan rapat kerja DPW Ipindo. Lanjut, Wan. Lanjut, Wan. Oke. Ya, ini sesuai dengan program kerja kita sudah terbagi dalam kesekretariatan bendahara di bidang masing-masing. Nah, untuk kesekretariatan kita pembuatan kesekretariatan atau sekretariat, dan alhamdulillah kita masih bergabung dengan KJF ruangannya sehingga kita bisa manfaatkan karena kita belum punya dana untuk punya sekretariat sendiri, walaupun ada dari kepala dinas, mudah-mudahan bisa terrealisasi rencananya di Jalan Soekarno-Hatta dekat hotel Universitas di Uninus, dekat Uninus lah ya, Hotel Gotik, dekat Hotel Gotik katanya ada rumah dinas yang akan dimanfaatkan oleh Forumdas, dan kita juga meminta kepada Pak Kadis mudah-mudahan bisa difasilitasi di tempat itu khusus untuk sekretariat Ipindo. Kemudian pembuatan kartu anggota saya kira sudah sedang berjalan, sedang proses. Untuk penguatan kelembagaan semua DPD terdaftar di Bangko, saya kira ini bisa ditindaklanjuti oleh DPD masing-masing. Mudah-mudahan semua DPD yang ada di masing-masing kabupaten ataupun di CDK bisa terdaftar di Kesbangpol. Lanjut, Tuan. Untuk bendahara. Lanjut. Ya, untuk bendahara saya kira ini sudah berjalan juga mengenai santunan sosial, insentif untuk ibadah haji dan umroh,
juga bisa untuk kenaikan iuran anggota ini sudah disepakati dalam 1 bulan kurang lebih Rp75.000, dan itu pun sebetulnya bukan semacam iuran untuk kepentingan dari pengurus ataupun organisasi, tapi ini untuk kepentingan rekan-rekan juga akan dikembalikan ke anggota dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kita. Dan memang ini ada permasalahan dalam iuran ini karena memang sampai saat ini prosesnya kita masih belum dapat informasi dari BJB karena agak kesulitan untuk berkomunikasi dengan BJB karena ternyata yang saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Marsha, Bu Marsanya justru pindah sehingga sampai saat ini saya belum tahu siapa yang masih mengurus di BJB mengenai pemotongan-pemotongan untuk iuran anggota IPindo. Karena memang setelah koordinasi dengan Bu Indah, ternyata untuk di yang DPD itu langsung dari BJB langsung ke kabupaten kota masing-masing, tidak melalui Dinas Kehutanan. Ini perlu adanya kesepahaman antara IPindo dengan BJB. Ini sedang saya telusuri, terutama menyangkut dengan perjanjian antara IPindo dengan BJB. Lanjut, Bang. Ini untuk perencanaan program, ini pembuatan outlet produksi inovasi binaan penyuluh. Ini juga sudah ditindaklanjuti oleh bidang usaha, kemarin sudah dibersihkan tempatnya di KJF, di Sekretariat IPindo, tapi karena sesuatu hal sehingga kita belum bisa mengeksekusi tempat itu, dan mudah-mudahan nanti setelah COVID ini berakhir kita bisa tindaklanjuti. Untuk usaha dan kesejahteraan, ini ada pengembangan trigona di masing-masing DPD, ini sudah berjalan. Kemudian menjadi vendor, ini mungkin masih kita proses, mudah-mudahan IPindo bisa menjadi vendor dalam setiap kegiatan. Ini untuk supplier juga, ini termasuk nanti di sekretariat, di ruang KJF. Kemudian menjalin kerjasama dengan usaha eksternal, ini terus kita lakukan, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Untuk pembuatan kafe dan kedai kopi ini mungkin agak jangka menengah, karena kita untuk kafe dan kedai kopi ini sebetulnya kemarin Pak Kadis sudah memberi tempat di belakang dekat koperasi Dinas Kehutanan, tapi ternyata sekarang tempatnya dipakai untuk barang-barang inventaris dari dinas, sehingga kita sampai saat ini belum bisa memanfaatkan tempat itu. Kemudian untuk pembuatan persemaian ini mungkin sedang kita jajaki, mudah-mudahan tempatnya di mana dan kesepakatan dengan yang membuat persemaiannya itu seperti apa, ini sedang kita jajaki. Kemudian untuk pameran hasil hutan bukan kayu juga mungkin ini bisa ditempatkan di outletnya IPindo di sekretariat yang bergabung dengan KJF. Kemudian infak pohon, saya kira infak pohon ini masing-masing bisa berjalan di DPD yang ada di Jawa Barat. Lanjut. Untuk humas, saya kira database organisasi sedang kita laksanakan. Untuk database organisasi termasuk juga yang sudah dilakukan oleh sekretaris dalam rangka untuk kelengkapan organisasi. Mudah-mudahan ini sudah berjalan datanya sekaligus dengan untuk pembuatan kartu anggota. Untuk memfasilitasi pelaksanaan program, ini untuk humas ini kita rencananya sudah juga berhubungan dengan biro-biro organisasi, dengan DPRD juga, tapi karena memang situasi tidak memungkinkan sampai saat ini kita belum bisa menentukan kapan akan bisa beraudien dengan DPRD atau beraudien dengan biro-biro organisasi yang ada di Setda
Provinsi Jawa Barat. Lanjut, Pak. Lanjut, Tuan. Ini penguatan kelembagaan saya kira sudah berjalan. Untuk kemudian pengembangan organisasi berbasis Android ini juga sudah berjalan. Pengembangan kerjasama dengan organisasi lainnya ini kita sudah berjalan dengan diantaranya dengan IKA SKMA, kebetulan ketuanya ada di dinas. Kita selalu berkoordinasi bagaimana mengembangkan organisasi Itondo dengan organisasi lainnya. Mudah-mudahan ini juga bisa bekerja sama dengan organisasi yang lain dan sedang kita jajaki misalnya dengan KTNA ataupun dengan HKTI sehingga kita bisa berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPW Ikindo Jawa Barat. Kemudian memfasilitasi pembuatan program penyuluhan ini sudah, karena kemarin sebelum COVID ini kita sudah membuat atau melaksanakan pertemuan sehingga fasilitasi pembuatan program ini sesuai dengan amanat dari peraturan menteri sudah disampaikan ke CDK untuk difasilitasi oleh CDK masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dan bisa dianggarkan untuk tahun yang akan datang. Kemudian BIMTEK pembuatan lupak ini sudah direncanakan dengan KJF, tapi karena memang situasinya tidak memungkinkan, mudah-mudahan nanti kita bisa melalui telekonferensi juga bisa mengadakan bimbingan teknis pembuatan lupak sesuai dengan aturan. Kemudian sosialisasi penggunaan aplikasi Timo, saya kira ini sudah berjalan sambil segala sesuatu yang menyangkut Timob ini yang disampaikan oleh Kapogum kita sampaikan kepada rekan-rekan melalui grup WA penyuluh Jawa Barat. Lanjut, Tuan. Ini Profesi Keilmuan ini mengadakan seminar, insya Allah rencana bulan Juni, seminar terutama seminar programa. Mungkin juga kita nanti akan melaksanakan seminar khusus Ikindo, mudah-mudahan kita rencanakan sebaik mungkin sehingga pada tahun ini juga bukan hanya seminar mengenai penyusunan programa, tapi seminar-seminar lainnya mudah-mudahan ini bisa direncanakan oleh bidang profesi dan keilmuan. Kemudian pengembangan metode penyuluhan kehutanan partisipatif, saya kira ini juga perlu didiskusikan bagaimana mengembangkan metode penyuluhan kehutanan secara partisipatif. Kemudian etanam pohon, alhamdulillah ini sudah berjalan. Kemudian personal branding penyuluh kehutanan berupa pelatihan public speaking ini belum bisa berjalan karena mungkin tadinya rencananya kita mau roadshow tatap muka, tapi karena tidak bisa dilaksanakan, ini mungkin agak ke-cancel, sehingga nanti bisa direncanakan kembali oleh bidang profesi dan keilmuan, apakah melalui telekonferensi atau harus kita bertatap muka dengan rekan-rekan di masing-masing BPD. Lanjut. Ini untuk masyarakat, BIMTEK pemberdayaan masyarakat, BIMTEK pemberdayaan masyarakat mudah-mudahan ini juga bisa kita laksanakan. Study tour, rencananya kita study tour ke Bekasi melihat perkembangan DPP Indo Pusat ke wilayah yang dibina oleh DPP Indo Pusat. Ini juga belum terrealisasi, rencana ini sudah direncanakan awal, tapi ternyata keadaan seperti ini sehingga ini belum bisa dilaksanakan. Kemudian untuk penguatan modal, kita juga penguatan modal mudah-mudahan bukan hanya dari iuran, tapi kita juga sedang menghimpun modal dari usaha kita, mudah-mudahan ini bisa berjalan. Kemudian nanti bakti sosial dan santunan sosial, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini. Dan rencananya kita kemarin juga untuk yang longsor ataupun yang terkena musibah, ini sudah kita laksanakan, tapi karena memang waktunya bertepatan dengan wabah COVID ini sehingga kita tidak bisa melaksanakan lebih lanjut. Lanjut, Pak. Nah, ini program tahun 2020 dalam 1 tahun ini kita pembuatan
kartu IPindo ini mungkin jangka pendeknya. Nah, ini sudah diproses, kemudian penataan sekretariat juga sudah, pendaftaran DPD di Kesbangpol Kabupaten, mudah-mudahan ini ditindaklanjuti oleh DPD masing-masing ke Kesbangpol Kabupaten Kota. Kemudian penataan administrasi keuangan dari pengurus lama dan pengurus baru, ini juga proses terhalang dengan situasi virus COVID. Kemudian santunan sosial ini sudah berjalan, iuran anggota ini untuk tahun 2020 terkendala, masih dalam proses. Kemudian pembuatan etalase dan outlet produk KTH ini sedang berjalan di Sekretariat IPindo di Dinas Kehutanan. Kemudian peningkatan kapasitas PK Monetimo, PRK siap jabat dan angka kredit ini sudah berjalan. Ada juga yang masih belum seperti angka kredit. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dalam rangka usulan dari angka kredit dari masing-masing penyuluh. Untuk public speaking ini belum bisa kita laksanakan, mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasi. Kemudian ini yang temu penyuluh kehutanan se-Jawa Barat, ini kita sudah bicara dengan Pak Kadis, rencananya bulan Juni, tapi nanti kita lihat situasinya seperti apa, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal, kalaupun tidak mungkin ini bisa dijadwal ulang. Kemudian untuk pembuatan pakaian lapangan, batik, topi, stiker ini sedang diproses dan alhamdulillah rekan-rekan dari DPD terima kasih, dananya sudah banyak yang masuk. Nanti untuk DPD yang lainnya mohon untuk secepatnya sehingga kita bisa melaksanakan pengadaan pakaian lapangan, pakaian batik, topi dan stiker ini bisa lebih cepat. Kemudian bingkai pemberdayaan masyarakat, saya kira ini bingkai pemberdayaan masyarakat bisa dilaksanakan juga oleh DPD, di samping juga mungkin nanti IPindo DPW Jawa Barat ini bisa melaksanakan kegiatan ini, termasuk juga bakti sosial. Mudah-mudahan bakti sosial ini bisa kita laksanakan bersamaan dengan kegiatan temu penyuluh. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan juga, bisa dilaksanakan oleh DPD masing-masing kabupaten kota ataupun pendeta. Lanjut, Bang. Nah, saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh pengurus DPW IPindo Jawa Barat, termasuk juga oleh DPD Kabupaten Kota. Terima kasih, Iwan. Mangga, lanjut. Baik, terima kasih Pak Ketua. Itu kira-kira program maupun yang jangka panjang maupun yang tahun ini yang dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan. Baik, kita diskusinya nanti setelah materi ke berikutnya. Selanjutnya ini saya serahkan ke Pak Hendro untuk menyampaikan arahannya. Silakan kepada Pak Hendro, kami berikan waktu dan tempat. Terima kasih Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera, sampurasun. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih atas paparan dari Ketua DPW IPindo Jawa Barat. Menarik sekali, banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh DPW IPindo. Mudah-mudahan semua kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan dengan maksimal, tentunya tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi para pengurus DPD maupun anggota IPindo se-Provinsi Jawa Barat. Beberapa kegiatan yang saya perhatikan dari paparan Ketua DPW IPindo Jawa Barat itu, menurut hemat saya ada yang bisa ditindaklanjuti melalui telekonferensi ini. Tentunya kegiatan-kegiatan ini harapannya tidak terlepas dari perolehan angka kredit. Nah, yang jadi masalah adalah persyaratan untuk perolehan angka kredit itu tetap mengacu kepada P27, P35 maupun P36. Khususnya P36. Nah, di P36 ini persyaratannya cukup ketat, yaitu harus adanya surat perintah tugas. Yang jadi masalah adalah nanti siapa yang menerbitkan surat perintah tugas ini. Nah, untuk salah satu contoh dari kegiatan DPW IPindo yang menurut saya bisa
dilakukan oleh seluruh teman-teman, dan teman-teman kemungkinan bisa mendapat angka kredit semua, antara lain adalah kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini penyelenggaranya oleh IPindo itu dimungkinkan, dan tekniknya bisa melalui telekonferensi, atau mungkin kalau Pusdiklat atau BDK yang sudah dilakukan oleh Bu Rina, barangkali ada pengembangan e-learning. Nah, pengembangan e-learning ini mungkin yang bisa kita fasilitasi sementara ini melalui telekonferensi ini. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lainnya mungkin nanti kita akan diskusikan saja Pak Iwan, kira-kira bagaimana pelaksanaan telekonferensi itu dan penggunaannya, kemudian bagaimana kegiatan telekonferensi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman penyuluh dalam perolehan angka kredit. Tentu ini yang harus kita pikirkan bersama. Tadi sebelum saya menyampaikan arahan ini, saya mencoba mengirim bahan PowerPoint ke WA-nya Pak Iwan, barangkali nanti bisa dibuka untuk sebagai bahan diskusi kita bersama saja. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Nanti lebih enaknya kita diskusi saja supaya teman-teman bisa saling berinteraksi. Kalau hanya dari saya melulu kan nanti interaksinya sangat terbatas sekali. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak Iwan. Sekali lagi selamat atas program kerja yang telah disusun oleh teman-teman DPW. Sementara ini pusat hanya bisa memonitoring dan memantau. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam mengembangkan organisasi provinsi kita ini. Demikian Pak Iwan, saya kembalikan ke Pak Iwan. Baik, makasih Pak Hendro. Untuk PowerPoint-nya tadi apa perlu saya tampilkan? Perlu saya kira untuk ditampilkan, Pak. Boleh nggak Bapak? Oke. Boleh. Ya, tutup HP. Ya, sebentar. Baik, ini yang bisa ditampilkan. Yang ini Pak Hendro ya? Ya, yang saya kirim melalui WA tadi. Oke, siap. Oke, ini saya share. Oke. Baik, jadi ini ceritanya saya langsung ini. Silakan langsung Pak Hendro. Ya. Di next saja Pak Iwan. Siap. Ini ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini kita langsung saja ya. Ya, langsung aja. Kita langsung saja. Nah, saya mencoba mencari beberapa pengertian terkait dengan telekonferensi di dalam kedupakan. Nah, ternyata di dalam P27, P35 maupun P36 Juklak dan Juknis itu tidak secara spesifik mencantumkan pengertian dari telekonferensi ini. Nah, ini nanti mungkin jadi permasalahan bagi teman-teman ketika nanti ingin mengusulkan dupak terkait dengan pelaksanaan telekonferensi ini berhubungan dengan status kondisi kita saat ini. Nah, di dalam Kamus Besar, ini mohon maaf bukan KKBI, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, telekonferensi ini didefinisikan sebagai percakapan langsung jarak jauh dengan media seperti televisi atau telepon atau telewicara. Nah, ini yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi di dalam peraturan terkait dengan kedupakan jabatan fungsional penyuluh itu tidak ada definisi yang secara jelas mencantumkan apa sebetulnya telekonferensi ini. Nah, tetapi di dalam butir kegiatan itu muncul kegiatan melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk streaming atau telekonferensi. Nah, kegiatan pertemuan secara massal ini kalau kita masukkan ke dalam unsur dari butir kegiatan, unsur kegiatan penyuluhan,
itu masuk pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan yaitu penerapan metode. Tetapi ternyata kegiatan telekonferensi ini tidak semua teman-teman penyuluh bisa dapat. Di dalam Juknis itu yang bisa memperoleh angka kredit dari kegiatan ini hanya penyuluh kehutanan madya dengan angka kredit sebesar 0,15 dan penyuluh kehutanan utama dengan angka kredit 0,20. Nah, untuk penyuluh muda, dia bisa memperoleh kegiatan ini, memperoleh angka kredit ini tentunya dengan perolehan angka kredit 80% dikali 0,15, yaitu 0,12, artinya kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya. Nah, tolak ukurnya apa? Di dalam Juknis itu tolak ukurnya adalah berperan dalam telekonferensi tentang pembangunan kehutanan. Nah, ini menjadi bias. Berperan dalam telekonferensi ini sebagai apa? Apakah sebagai host? Apakah sebagai pembuat laporan? Atau seperti apa? Ini yang menurut saya nanti membingungkan juga bagi teman-teman penyuluh dalam menyusun dupak maupun bagi tim penilai. Dia nanti berperan sebagai apa? Nah, sementara bukti fisik yang harus dilampirkan, itu harus ada surat perintah tugas. Nah, dalam kondisi seperti ini, siapa yang menerbitkan surat perintah tugas? Tentunya harapan saya dari atasan langsung dari masing-masing penyuluh. Kalau misalnya penyuluh ada di KPH atau CDK, harapannya kepala CDK lah yang menerbitkan surat perintah tugas ini. Kalau Bu Rina, ya harapannya mungkin minimal kepala seksi atau kepala balai. Nah, kemudian kalau surat pernyataan melaksanakan tugas itu bisa dibuat. Tentunya nanti harus ditandatangani juga oleh atasannya langsung. Kemudian laporan melakukan streaming telekonferensi. Nah, laporan ini juga harus spesifik. Kira-kira formatnya seperti ada yang lain ini bisa. Iya. Nah, ini Oh, dia mau nanya nanti mas, saya mas. halo. Halo. Wan, ini ada yang harus dimut, Wan. Iya, sebentar. Iya. Sebentar. Oh, ini nih. Pak Bumi baru masuk. Iya. Ya. Baik, saya lanjut ya. Oke. Baik, lanjut Pak. Punten. Ya. Baik. Jadi kalau kita lihat dari Juklak dan Juknis ini, sebetulnya yang bisa didiskusikan itu adalah pertama untuk tolak ukur ini. Tolak ukur berperan dalam telekonferensi. Nah, posisi penyuluh ini sebagai apa? Ini yang perlu harus disepakati bersama menurut saya. Jangan saat ini hanya Pak Iwan aja yang sebagai host atau sebagai pemandu kegiatan telekonferensi. Mungkin nanti kalau sederhananya bayangannya hanya Pak Iwan saja yang dapat nilai angka kredit. Tetapi teman-teman yang ikut serta seperti apa? Nah, ini tentunya harus ada kesepakatan dan kesepahaman bersama. Nah, kemudian bukti fisiknya ini harus ada laporan juga. Nah, laporan ini seperti apa? Tentunya nanti harus ada format-format yang disepakati bersama supaya nanti kegiatan teman-teman ini dalam penilaian oleh tim penilai tidak membingungkan dan tim penilai sendiri juga merasa nyaman ketika melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, mungkin ini sebagai pengantar, mungkin dilanjut Pak Iwan. Siap. Nah, ini adalah acuan bagi teman-teman penyuluh ketika ingin menyusun dupat, ya. Konferensi ini nanti jatuhnya ke penunjang. Sementara kita itu didorong untuk kegiatan utama, unsur utama yang cukup besar nilainya, 80%. Sementara penunjang itu 20%. Penunjang itu menurut saya teman-teman bisa dapat cukup mudah lah dibanding dengan unsur utama. Nah, ini hanya gambaran untuk diploma 4 dan sarjana. Kemudian teman-teman yang sudah pasca sarjana bisa dilanjut Pak Iwan. 5
Jadi pasca sarjana. Bentar. Unmute. Kenapa itu? Slide terakhir, ya. Next, Pak Iwan. Nggak, lanjut. Slide terakhir. Nah, ini. Nah, ini gambaran singkat saja. Kalau kita berharap dari telekonferensi ini, aduh, slide terakhir, Iwan. Nggak ada, habis cuma 5 ini aja. Yang 5, yang 5, slide 5. Ya ini yang 5 yang ini. Ya, ini aja ya. Nah, kalau kita berharap dari kegiatan telekonferensi ini dalam pelaksanaan penyuluhan, itu kita hanya dapat nilai dari butir penerapan metode penyuluhan, ya. Itu ada telekonferensi, kemudian panah ke bawah pelaksanaan penyuluhan, kemudian di bawahnya ada metode penyuluhan. Nah, angka kredit yang bisa diperoleh teman-teman kira-kira seperti itulah. Untuk PK muda, sengaja saya kasih warna merah dengan asumsi dia melaksanakan tugas satu jenjang di atas jenjang jabatannya, sehingga nilai yang diperoleh adalah 80%. Kemudian untuk PK muda, PK madya, dia dapat angka kredit 0,15, sementara PK utama ini belum ada 0,20. Artinya, teman-teman penyuluh nanti yang ikut kegiatan telekonferensi ini, di bawah jenjang jabatan ini tentu tidak akan memperoleh angka kredit. Kan begitu. Nah, sangat disayangkan, sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan lain-lain, tetapi tidak dapat angka kredit. Nah, untuk bisa memperoleh angka kredit itu, syarat utamanya harus ada surat perintah tugas. Nah, ini yang harus disepakati juga ini. Siapa nanti yang menerbitkan SPT dengan kondisi seperti ini? Nah, kemudian kalau SPMK-nya nanti itu mengikut ketika nyusul Dukcapil. Nah, kemudian laporan. Laporannya ini seperti apa formatnya? Jangan-jangan nanti CDK 1 laporannya lain ketika pelaksananya CDK 1. CDK 2 sebagai pelaksana nanti formatnya lain. Nah, menurut saya format laporan telekonferensi ini mungkin bisa didiskusikan bersama. Nah, ketika laporan ini nanti didiskusikan bersama, itu bisa masuk di unsur pengembangan penyuluhan. Ya, pengembangan penyuluhan itu ada di situ poin kebijakan penyuluhan, poin 3 prosedur kerja itu bisa masuk di situ. Menyampaikan laporan atau bisa masuk di sistem Monep. Nanti tergantung teman-teman ini mau masukkannya di mana. Nah, ini hanya gambaran. Kemudian kalau telekonferensi ini mau diterapkan dalam kegiatan penunjang penyuluhan, itu dia hanya bisa masuk di dalam juklak jenis itu pada kegiatan mengajar atau melatih pada pelatihan. Pertanyaannya, mengajar melatih pada pelatihan ini seperti apa? Nah, harapannya karena ada kegiatan kerja DPW Ipkindo Jabar mau melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis, bisa memakai telekonferensi ini. Tetapi nanti juga harus dipertimbangkan. Di situ ada jam-jam jam pelajarannya, jumlah jam JPL-nya. Nah, jangan sampai nanti JPL-nya ini hanya 2 jam telekonferensi dapat angka kredit, kan tentunya harus diatur sedemikian rupa. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mengikuti, waduh, ini huruf G-nya kurang ini. Mengikuti seminar atau karya atau simposium. Ini juga bisa dilakukan. Artinya, ketika peserta teman-teman penyuluh mengikuti seminar, siapapun bisa dapat angka kredit di sini. Mulai dari peserta, moderator, narasumber, ataupun panitia. Panitia bisa dapat di sini. Tetapi kalau hanya untuk pelaksanaan telekonferensi saja, itu kasihan teman-teman yang terampil. Dia tidak bisa dapat angka kredit. Nah, sehingga saya menyarankan telekonferensi ini bisa dipergunakan untuk teman-teman ketika menyusun kegiatan pengembangan penyuluhan. Tetapi kembali lagi, pengembangan penyuluhan ini hanya ada di penyuluh kehutanan ahli. Nah, ini jadi masalah lagi. Bagaimana teman-teman yang
terampil ketika mengikuti telekonferensi ini. Tentunya kan mereka juga berharap ada perolehan angka kredit. Nah, jadi teman-teman di DPW Jawa Barat ini bisalah mengatur-ngatur kegiatan mana yang seminar atau pertemuan ilmiah dengan melibatkan semua peserta, semua jenjang jabatan bisa masuk. Tetapi kalau pengembangan itu hanya ahli saja. Nah, nanti formatnya bisa bergantian lah antara panitianya CDK 1, CDK 2, CDK 3 dan seterusnya. Nanti bisa ikut serta. Nah, BDK bagaimana? Kemudian UPT bagaimana? Nah, kalau UPT ketika penyuluhnya memang dia masuk unsur ahli, jenjang ahli, dia bisa dapat pengembangan, ikut serta mendiskusikan. Tetapi kalau seminar, dia juga bisa dapat. Nah, mungkin itu sedikit gambaran saja sementara, nanti silakan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, kita sambil diskusi saja, interaktif Pak Iwan. Siap. Nah, ini hanya gambaran saya. Saya mencermati bagaimana penerapan telekonferensi ini di dalam kedupakan. Itu saja sementara Pak Iwan. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendro. Demikian tadi penjelasan dari Pak Hendro terkait dengan angka kredit, penyusunan angka kredit. Nah, mungkin sebelum kita melaksanakan diskusi, saya pengen ngecek dulu apakah ada teman dari UPT TN terutama. Kalau tadi Bu Rina udah ada. Dari TN ada yang hadir nggak? Teman dari Taman Nasional ada yang hadir? Ada ya. Baik, kita lanjutin. Baik, kita buka lagi sesi diskusi untuk saat ini. Silakan untuk yang mau bicara nanti di unmute. Pak Amar, silakan untuk diskusi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum kasadayana. Mudah-mudahan sadarana sadayana sarehat. Ini kalau sangat kecil, mungkin kita tidak akan hanya sangat kecil gitu. Jadi mungkin kami sekarang hanya mungkin bisa masuk ke TRK saja gitu. Kalau untuk ke TC saya kira tidak terlalu signifikan ya gitu. Walaupun mungkin nanti ya akan berusaha dimasukkan gitu untuk TRK. Walaupun di rencana awal sebetulnya ini tidak masuk juga ke rencana kita untuk memasukkannya. Mungkin informasinya seperti itu dulu Pak Iwan, Pak Hendro, hatur nuhun. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, memang menarik seperti kata Pak Amar itu memang awalnya juga kita TRK ini diawali dampak COVID di mana biar ada kegiatan karena juga untuk mengisi TRK itu harus ada kegiatan. Nah, ini kita manfaatkan. Di satu sisi memang ada kegiatan-kegiatan kita yang ingin kita jalani seperti DPW untuk melakukan roadshow, sosialisasi ke DPD. Ini baru bisa terjalan, tapi dengan adanya ini juga bisa berjalan. Tetapi memang apa salahnya kalau memang ini juga bisa dimanfaatkan untuk angka kredit, karena juga kalau nanti ini COVID-nya panjang 1 tahun, nanti angka kreditnya bagaimana? Seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak lah ya. Mudah-mudahan ini April ini clear, Mei sudah COVID sudah berlalu ya. Kita harapin cepat. Ya, semangat, silakan ada yang mau diskusikan lagi. Nanti biar sekaligus nanti dikomentari Pak Hendro maupun Pak Yusuf. Ada yang mau menyampaikan, silakan. Kasihkan Pak Nana. Baik, Pak Nana silakan. Pak Nana suaranya belum jelas. Suaranya kecil. Suaranya kecil Pak Nana. Mungkin ke mikrofonnya, dekatin mikrofonnya. Nah, masuk. Silakan Pak Nana.
nggak masuk suaranya. Oke, coba Pak Nana. Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Didi dulu. Pak Nana, Ya, tunggu dulu. Sebentar, Siapa dulu? sebentar Pak Didi. Pak Nana tadi bagaimana? Pak Nana nggak ada suara. Pak Didi dulu aja. Nanti habis itu baru. Pak Nana belum ada suaranya. Saya aja dulu kan ke yang Ya. lain, Didi Sobandi. Ya, mangga Pak Didi. Pak Didi Sobandi, mangga. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Pak Hendro. Ya. Pagi, Pak Ban. Ya, untuk kesempatan ini saya sangat apresiasi sekali ada masalah TC ini karena di sini mungkin kita bisa beraktivitas, tidak mengurangi aktivitas kita di sehari-hari. Tapi dalam hal ini mungkin tadi kata Pak Hendro itu harus ada kesepakatan masalah format, masalah peraturan TC ini. Jadi mungkin kita selanjutnya gitu akan membahas atau mungkin sekarang bisa dimodifikasi bagaimana caranya, dilihat konsepnya dari Pak Hendro terus bagaimana gitu supaya ada gambaran nanti dari tiap-tiap DPD khususnya atau dari DPW ini bisa mengkonsep format-format yang akan dilaksanakan supaya laporan TC ini lebih lengkap dan lebih sempurna gitu. Karena kita yakin di sini semuanya baru menggunakan TC ini untuk kegiatan aktivitas transfer ilmu teknologi yang kita berikan kepada kita rekan-rekan, tapi kita harus juga mempunyai nilai ya, nilai tambahnya gitu ya selain daripada karena kita dapat meluangkan waktu dan kita bisa mengeluarkan biaya untuk TC ini gitu. Jadi harus ada nilai tambah terutama angka kreditnya. Jadi semua bisa mengambil peluang ini gitu untuk angka kredit. Untuk itu formatnya itu supaya nanti Pak Hendro kalau bisa gitu bisa digambarkan seperti apa kontrak-kontraknya itu ya konsep-konsepnya seperti apa nanti bisa dibicarakan. Yang seterusnya mungkin dalam program ini kita ke depan mungkin di dalam program IPKINDO, DPW IPKINDO itu mungkin dijadwalkan secara rutin gitu karena kedepannya gitu seperti perlu pekan ini agak terutama banyak yang passing ya penting sekali untuk anggota DPW IPKINDO Jabar untuk memahami apa yang ke arah mana konsep daripada aturan-aturan pengetatan daripada aturan-aturan dari pusat ya untuk penilaian dupak ini karena yang dari passing ini khususnya dari CDK 6 ini dari Tasik itu banyak yang konsultasi ke yang lebih lama lagi dalam sebagai penyuluh kehutanan dalam ini. Karena yang lama juga mungkin nggak terlalu sinkron, mungkin kalau seandainya ada yang tidak sinkron masalah penilaian dupak ini, keinginan pusat dan keinginan daerah seperti apa. Yang penting mungkin sekarang ini konsep ini atau sinkronnya dalam pendupakan ini harus adanya kesinkronan antara dari bawah sampai pusat. Demikian. Terima kasih Pak Iwan. Ya, baik. Terima kasih Pak Didi. Ya. Pak Hendro mungkin ada mau komentari dulu tadi dari dua pertanyaan tadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Nah, saya menarik yang disampaikan oleh Pak Didi tadi. Ya, kita juga berharap kegiatan yang kita lakukan selama kita melakukan kegiatan aktivitas kerja di rumah ini juga memberikan manfaat bagi para penyuluh khususnya dalam perolehan angka kredit. Nah, terus terang kalau kita tidak berpikir berupaya untuk mencari itu, tahun ini barangkali perolehan angka kredit dari masing-masing tentu akan ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Apalagi dalam kurun waktu 2 bulan ini saja kita tidak bisa mengumpulkan angka kredit. Nah, sangat disayangkan kalau kegiatan yang memungkinkan untuk perolehan angka kredit, tetapi kita tidak berpikir bagaimana untuk perolehannya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Didi tadi, ketika kita menyusun format laporan pelaksanaan TC ataupun
prosedur kerja pelaksanaan telekonferensi ini. Nah, itu menurut hemat saya bisa masuk di dalam kegiatan pengembangan penyuluhan. Nah, kegiatan pengembangan penyuluhan itu nanti bisa saja tentunya ini dari dinas provinsi atau CDK ya, bukan dari IPKINDO yang berperan. Karena yang menerbitkan SPT kan pimpinan dari instansi, bukan pimpinan dari organisasi profesi. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Berbeda ketika kita diminta sebagai narasumber pada pelatihan. Kalau pelatihan, IPKINDO boleh menyelenggarakan. Tentunya nanti IPKINDO bersurat kepada calon-calon narasumber atau calon-calon peserta pelatihan. Jadi ada penyuluh yang nanti misalnya diminta sebagai peserta pelatihan bimbingan teknis penyusunan DUPAK misalnya. Ada juga penyuluh yang nanti diminta oleh IPKINDO sebagai narasumber dalam pelatihan BIMTEK penyusunan DUPAK tersebut. Nah, nanti IPKINDO juga berwenang untuk menerbitkan sertifikat bukti pelatihan. Nah, sertifikat inilah yang sebagai dasar bagi penyuluh untuk perolehan angka kredit. Tentunya ditunjang dengan SPT dari pimpinan instansi masing-masing. Nah, itu salah satu contoh. Jadi saya coba ambil contoh, ketika nanti IPKINDO menyelenggarakan BIMTEK penyusunan DUPAK secara online, tentunya nanti ada semacam petunjuk kerja atau tornya IPKINDO, kemudian IPKINDO bersurat meminta kepada CDK atau kepada dinas untuk dapat menugaskan teman-teman penyuluh sebagai calon peserta nanti menjadi peserta. Kemudian nanti siapa yang akan ditugaskan sebagai narasumber. Nah, permintaan-permintaan itu tentunya akan ditindaklanjuti oleh pimpinan penyuluh masing-masing untuk menerbitkan SPT. Artinya ketika selesai mengikuti pelatihan, penyuluh ini tentu dengan berdasarkan SPT yang ada, kemudian sertifikat yang ada, maka komplitlah bukti fisik dalam pengusulan DUPAK. Nah, terkait dengan pengembangan penyuluhan seperti yang disampaikan Pak Didi tadi, harapannya teman-teman penyuluh pertama ini mungkin bisa membuat konsep dulu, menyusun konsep pengembangan. Apa yang mau dikembangkan? Apakah prosedur kerja pelaksanaan telekonferensi atau prosedur kerja penyusunan laporan telekonferensi. Nah, atau mungkin laporan telekonferensi ini bagian dari prosedur kerja pelaksanaan telekonferensi. Nah, ketika teman-teman menyusun petunjuk kerja, prosedur kerja pelaksanaan telekonferensi, itu teman-teman penyuluh pertama, dia bisa dapat angka kredit dalam hal menyusun. Kan menyusun. Nah, tentunya harus ada SPT. Nah, bagaimana penggunaan telekonferensi? Telekonferensi itu dipergunakan untuk mendiskusikan konsep yang sudah disusun oleh teman-teman penyuluh pertama tadi. Atau konsep yang disusun oleh teman-teman penyuluh muda. Kalau penyuluh muda menyusun konsep, dia dapat angka kredit 100% karena melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatan 1 tingkat. Tapi kalau penyuluh penyuluh pertama, karena memang itulah tugasnya menyusun konsep. Nah, ketika konsep-konsep itu diangkat untuk didiskusikan melalui telekonferensi inilah pengganti rapat mendiskusikan konsep prosedur kerja tadi. Nah, semua peserta di situ bisa dapat. Yang menyusun bisa dapat, yang mendiskusikan bisa dapat. Penyuluh kehutanan pertama, dia bisa dapat ikut mendiskusikan sebagai narasumber misalnya. Kan semua menjadi narasumber ini nanti ketika penyusun konsep, dia akan berbicara. Nah, untuk penyuluh jenjang jabatan lebih rendah, otomatis 80%, 100%. Kalau jenjang yang lebih tinggi, 100%. Nah, jadi semua penyuluh bisa terlibat di situ. Nah, itu satu. Nah, kemudian, itu salah satu contoh untuk pengembangan penyuluhan. Nah, bagaimana pelaksanaan telekonferensi sendiri? Kalau prosedur kerja telekonferensi ini sudah disusun dan disepakati bersama, khususnya mungkin lingkup Jawa Barat, ya, karena di pusat belum ada petunjuk teknis bagaimana penerapan telekonferensi itu belum ada. Sehingga ketika petunjuk teknis ini dijadikan dasar, teman yang menyusun nanti bisa dapat angka kredit.
Kalau dia dimasukkan di pengembangan profesi, bisa menyusun petunjuk tapi saya berharap utama selain pengembangan profesi, karena kesulitan teman-teman itu nanti menurut saya ada di unsur utama, ya. Jadi jangan salah nanti misalnya teman-teman angka kreditnya sudah cukup, tetapi oleh tim penilai hasilnya keluarnya hapak. Kenapa hasilnya hapak? Karena ternyata unsur utama itu belum memenuhi syarat, belum memenuhi jumlah minimal. Di mana kita ingin tahu jumlah minimal? Itu di slide yang saya lampirkan tadi. Ada yang sarjana, ada yang pasca sarjana. Itu bisa dilihat itu, berapa jumlahnya. Saya ambil contoh saya pribadi. Saya jumlah angka kredit saya sudah lebih untuk ke 4B. Tetapi sampai saat ini saya belum bisa naik ke 4B. Kenapa? Karena unsur utama saya masih kurang. Kenapa kurang? Karena pada waktu saat saya sekolah, 4 tahun saya tidak menyusun dupak. Sehingga itu harus saya kejar. Nah, itu. Jadi menurut saya nanti silakan teman-teman menyusun prosedur kerja bagaimana pelaksanaan telekonferensi ini. Jadi kalau ini sudah disepakati, nanti pelaksanaan telekonferensi sambil menunggu situasi ini bisa digilir. Misalnya minggu ini oleh CDK 1, disusun oleh panitia. Nanti di SK-kan atau di SPT-kan oleh pimpinan sebagai panitia penyelenggara telekonferensi. Nah, mau topiknya apa? Ah, topiknya dibahas seperti apa. Nah, kira-kira mungkin itu masukan sementara Pak Iwan. Baik, Nanti terima kasih. teman-teman yang paling jelas ditanggapi. Baik, terima kasih. Cukup panjang. Ini tadi Pak Nana tuh terpotong. Mangga Pak Nana udah connect belum, Pak Nana? Pak Nana bisa ya, Pak Nana silakan. Pak Nana mendengarkan suara saya? Mana tahu sudah bagus suaranya. Dan tadi Pak Nana mau mendiskusikan. Silakan Pak Nana. Angger terlibat suaranya. Iya nih, Pak Nana nih. Ketua Bidang Profesi dan Keilmuan. Silakan Pak Nana, silakan. Halo, halo. Nah, ada bagus. Halo. Silakan Pak Nana. Ada nggak? Ada suaranya? Ada hangen kitu jiga mah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf, jadi ada trouble. Udah dicek, cek. Ada, iyalah. Ya. Jadi Kosong kalau menyimak penjelasan, memang itu membuka peluang barangkali Pak Hendro, karena sifatnya masih perlu pengembangan. Jadi itu kan slotnya hanya telekonferensi saja. Kami sebetulnya alangkah ininya kalau pengembangan kita sebagai tim penilai barangkali untuk mencoba merevisi hal-hal atau sedikitnya sebelum merevisi kita memang betul harus mendiskusikan dulu. Jadi sebetulnya dalam telekonferensi ini tidak hanya itu, kalau penunjang kan tadi sudah jelas, yang sebagai narasumber barangkali hanya tinggal melengkapi surat keterangan, kemudian tugas dan laporan hasilnya itu. Jadi itu hanya sifatnya ke penunjang sebagai narasumber dan sebagai host itu barangkali bisa lah kita itu. Hanya kalau saya mengamati, seandainya ini kan ada unsur materinya. Jadi di dalam memasukkan pelaksanaan ini, alangkah bijaknya seandainya dimulai dari pusat dulu. Seandainya ada hal-hal seperti ini, nanti ada rekan-rekan yang memasukkan sebagai materi penyuluhan. Kalau narasumber kan hanya terbatas. Pertama narasumber terbatas, kemudian fasilitatornya juga terbatas, yang menjadi itu sebagai anggota bisa semua. Nah, kalau materi itu barangkali narasumber bisa menyusun sebagai pembuat materi. Hanya nilainya nanti kita asumsikan seperti apa. Kemudian di dalam ini karena formatnya mirip diskusi, ini juga apakah bisa nanti dimasukkan di dalam pengembangan diskusi ini.
diskusi kelompok atau diskusi massal. Kemudian kalau pengembangan tadi sudah metode ya, metode pengembangan penyuluhan dari metode dan itu. Kemudian materi, kemudian metode, terus narasumber, itu barangkali hal-hal seperti itu yang perlu kita sepakati. Kalau kita ya diilustrasikan lah, jadi tidak terlalu saklek. Kalau saklek memang, dan itu karena ini kita juga sering berdiskusi dan berkoordinasi ataupun konsultasi dengan hal-hal pihak-pihak pemerintah, apakah bisa dimasukkan sebagai konsultasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah? Itu barangkali mohon pencerahan. Terima kasih Pak Eno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nana. Mungkin ditahan dulu sebentar sebelum dikomentari oleh Pak Hendro. Ini saya lihat ada yang dari TNGP ya, Tanaman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ibu, mangga Ibu. Ada yang disampaikan atau minimal memperkenalkan biar kita juga teman-teman tahu di sini. Mohon hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangkeun abdi Wita di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Hapunten nembe telat Bapak, kedatangan ti tabu salapan ya. Abdi nembe gabung ngapunten. Mohon hapunten pisan. Pak Hendro paham. Paham. Ngucapnya yang nggak bisa. Oh iya, Pak Hendro mohon maaf baru bisa gabung. Ya, barusan mendengarkan sekilas pembahasannya seputar dupak ya Pak Hendro ya. Karena tidak gabung dari awal, jadi barusan hanya sekilas saja. Halo? Halo ya, terus? Halo ya, lanjut. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti ini dulu ya Pak, karena baru gabung jadi belum sepenuhnya mendengarkan gitu. Iya, mangga. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bu Rina mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dibahas? Saya boleh, Wan. Sebentar Pak Ketua, Bu Rina lah. Ayo Bu Rina, ayo tuh. Ya, siap. Assalamualaikum semuanya. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hendro untuk pencerahannya. Walaupun mungkin kami di BDLHK terus terang karena dua-duanya penyuluhnya adalah in-passing, jadi kami terus terang masih sangat minim sekali pengetahuan tentang dupak. Jadi ini sepertinya bagi yang seperti yang disampaikan oleh Kang Didi tadi, betul Pak, untuk yang in-passing, kami masih membutuhkan bimbingan-bimbingan yang terkait dupak tersebut. Yang kedua, ini ke Pak Yusuf, termasuk untuk kewajiban banyak yang ketinggalan informasi, Pak. Jadi nanti punten mungkin ini juga mungkin berlaku bagi teman-teman penyuluh kehutanan di UPT, TN ataupun di BKSDA. Sepertinya untuk hak-hak dan kewajibannya, Pak, terus terang saya sampai sekarang belum bayar iuran anggota nih. Ini dimulai dari bulan apa? Terus apakah sama ke Bu Jaujah juga? Terus nanti mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang harus kami selesaikan, mungkin kami agak terlewat membaca di grup, mungkin bisa disampaikan di Wapri, Pak. Tolong kami di Japri, apa yang harus kami selesaikan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan ke depan, saya rasa juga setuju dengan teman-teman, kalau kegiatan kita selain untuk mengisi waktu WFH, juga sebaiknya ada yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan angka kredit. Mungkin itu aja sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina, PK dari BDLHK. Ya ini PK dari UPT Pusat ini kita undang karena memang dari segi kelembagaan memang berbeda. Kita ada di dinas, ada di UPT, tetapi dari segi keorganisasian kita sama karena berada di DPW IPKINDO Jawa Barat. Seperti itu sesuai dengan arahan dari pusat bahwa yang di UPT itu masuknya ke DPW seperti itu. Jadi ini makanya satu sisi di lapangan juga sebenarnya bisa sharing karena sebenarnya objek kita juga sama seperti itu.
Baik, sebelum ke Pak Hendro, Pak Yusuf tadi silakan, atau sedikit tadi mengomentari juga yang ditanyakan Bu Rina tadi itu. Pak Yusuf, mangga silakan. Ya, terima kasih Neng Wita terus bergabung ya. Abi apalah terlambatnya ada aya kegiatan moyang heula biasanya di dan kegiatan mah. Ya, Bu Dina, sebelum saya lupa, ini ke Bu Dina dulu, memang ada hak dan kewajiban bagi anggota IPindo, terutama iuran anggota. Cuma memang saat ini Bu Dina kita sedang dalam proses untuk beralihnya rekening, tapi nomor rekeningnya tetap, karena nomor rekening itu masih atas nama pengurus yang lama. Sampai saat ini belum bisa diproses karena situasi yang tidak memungkinkan. Mungkin nanti kita sama-sama dari bulan Januari, karena untuk bulan Desember sudah iurannya dari bulan Januari kita sepakati dengan biaya per bulannya 75.000. Nah, 75.000 juga ini biayanya untuk penyuluh juga, akan kembali lagi ke penyuluh, bukan untuk kepentingan dari pengurus-pengurus DPW IPindo. Nah, yang lainnya mudah-mudahan Bu Rina penyuluh passing dengan adanya kegiatan telekonferensi ini bisa menghilangkan impasingnya, jangan sampai justru munculnya jadi impusing ya buat impasing. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan juga buat penyuluh yang impasing. Nah, mengenai kegiatan yang di telekonferensi ini, memang saya mengomentari Pak Amar saja, Pak Amar, nanti yang lainnya. Memang kalau dilihat dari nilai, kayaknya justru untuk telekonferensi ini bisa cukup lumayan nilainya, 0,15. Dibandingkan dengan ketika kita melaksanakan saresehan sebagai penyaji aja hanya 0,9 nilainya. Sedangkan saresehan ini memerlukan halo cukup juga. Kemudian untuk misalnya kegiatan massa, ceramah juga ini hanya 0,09 kalau dibandingkan dengan telekonferensi. Termasuk juga gelar teknologi media ini hampir sama ya, 0,15. Ini memerlukan dana yang cukup untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Sedangkan telekonferensi kita bisa menggunakan biaya yang cukup minim saya kira untuk kegiatan telekonferensi. Memang untuk yang telekonferensi ini saya lihat di sini penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran. Kita garis bawahi saja sasarannya. Sasaran dari kegiatan penyuluhan ini sudah jelas bahwa sasarannya itu kan masyarakat di dalam dan sekitar hutan ya. Kemudian kalangan dunia usaha yang bergerak dalam bidang kehutanan, aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait dengan pembangunan kehutanan, kalangan tokoh adat, pemuka agama dan generasi muda, dan para pihak lainnya yang berkaitan dengan sektor kehutanan. Itu sasaran penyuluhan kita melalui telekonferensi sebenarnya. Nah, kalau untuk telekonferensi yang dilaksanakan antar penyuluh, itu bisa juga dimasukkan dalam kegiatan misalnya pengembangan kebijakan penyuluh kehutanan. Tadi sepakat dengan Pak Nana. Nah, materi apa nanti yang akan kita sampaikan, misalnya dalam kegiatan untuk pengembangan kebijakan penyuluh kehutanan. Mengembangkan kebijakan penyuluh kami, misalnya menyiapkan konsep pengembangan kebijakan penyuluh kehutanan, kemudian juga ada perencanaan, kemudian juga ada konsep pengembangan prosedur. Ini mungkin bisa dilaksanakan memakai telekonferensi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan antar penyuluh. Kalau untuk kegiatan telekonferensi dengan sasaran tadi, ini sebetulnya lebih mudah sebenarnya. Hanya saja memang teknologi ini apa memang di masing-masing kelompok juga sudah bisa memanfaatkan ini. Kalau dengan desa, dengan pemerintah daerah, saya kira mungkin bisa. Jadi itu mungkin lebih dimanfaatkan dengan kita melakukan penyuluhan ke sasaran yang sudah ditentukan. Ini akan lebih mudah sebenarnya untuk angka kreditnya. Hanya saja tadi ketentuan-ketentuannya seperti kata Pak Hendro, itu tetap harus dilaksanakan seperti itu. Karena memang nanti kita selaku tim penilai di provinsi itu sekarang tuh harus melalui tim verifikasi yang ada di cabang dinas masing-masing. Itu ya mengenai kegiatan-kegiatan.
yang dilaksanakan mengenai telekonferensi. Bisa saja memang masuk ke kegiatan penunjang. Cuma kalau kegiatan penunjang kan dibatasi hanya 20%. Saya hitung-hitung kemarin dengan Pak Hendro, kalau kita memasukkan kegiatan ini dalam penunjang, bayangkan dalam satu minggu 2 kali, kemudian dalam 1 bulan 8 kali, dalam satu periode kali 6, sudah 48 kali. Ini nggak mungkin dimasukkan semuanya 20%. Ini akan jadi pekerjaan-pekerjaan. Kalau tujuannya untuk angka kredit, ini akan susah untuk dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan penunjang. Sebaiknya saya sepakat dengan Pak Hendro, dengan Pak Nana, ini tetap di kegiatan untuk pelaksanaan penyuluhan di unsur utama. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, ini juga mengingatkan itu mungkin nanti Pak Yusuf nanti menjapriin lagi teman-teman PK yang di UPT itu tambahan tadi itu yang masalah baju dan batik. Assalamualaikum. Ya, Pak Iman tuh. Ya, Pak Imam. Kang Iman tah, Kang Iman sudah disadar tah Kang Iman. Pak Iman mana? Silakan. Pak Iman silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kami Ipkindo Sukabumi. Nah, nih semua hadir. Ini koordinator Pak Barjo. Assalamualaikum. Ya. Ada ini Bu Lilis, Pak Sudama, dan ini Pak Mupri, Bu Wina, semua ada. Mungkin wajahnya lihat ya. Beh nama ngararium jadinya. Yang jelas terima kasih aja lah kepada semua ya. Pak Indro, selamat siang, selamat berbahagia bisa ketemu dengan kami. Yang jelas hanya satu yang perlu disampaikan, ini kemarin arahan dari CDK, bahwa dalam kegiatan Ipkindo, bahwa Ipkindo ini harus selalu melaporkan kegiatan ini terhadap CDK. Bahwa kita ini adalah lembaga, organisasi, profesi. Tapi ketika dibahas kita itu tentang kegiatan pekerjaan, masalah kredit poin, masalah apa. Kalau yang namanya organisasi, itu bicara tentang kelembagaan, bagaimana kita membantu sebuah lembaga itu jadi besar dan bagus. Alhamdulillah, bahwa seluruh aktivitas kegiatan Ipkindo di Jawa Barat didukung oleh semua penyuluh yang ada di Jawa Barat. Untuk itu saya lebih cenderung kepada kegiatan Ipkindo-nya. Jadi jelas bahwa hari ini Ipkindo telah membantu program Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Kita harus duduk di sini, Pak Yusuf sebagai koordinator itu dengan Kabid bidang penyuluhan. Jadi kita bisa melihat apa yang dikerjakan kita. Nah, itu Pak, kira-kira gambaran yang dilaksanakan, yang keinginan saya, sehingga peran Ipkindo ini ada, mohon maaf aja Pak, kemarin ada arahan dari Pak KCD, ada yang lebih overlapping kegiatannya dibanding dengan CDK-nya. Ini yang satu kita harapkan, mudah-mudahan selalu sejalan, di mana ketika bicara Ipkindo, bicara tentang CDK itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iman atas komentar. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Kita masih ada waktu lebih kurang 35 menit lagi. Kita sampai jam 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iwan. Ya, silakan. Nama ya. Pak Sugama, silakan Pak Sugama. Terima kasih. Untuk kegiatan penyuluhan, mungkin kedepannya harus juga diperhatikan. Ini salah satunya adalah TC ya. Jadi sekarang kan dunia internet menguasai komunikasi nih Pak ya. Jadi mungkin saja nantinya kedepannya itu kita pertemuan dengan kelompok tani, bintek-bintek, mungkin juga Anjang sana bisa lewat internet ini gitu Pak, aplikasi apa gitu nantinya. Jadi mungkin nanti perlu dikaji gitu bagaimana peran internet ini dalam penyuluhan kehutanan gitu Pak. Jadi saya pikir karena ada alatnya, ada teknologinya,
kenapa nggak digunakan gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sugama masukannya. Seperti itu masukannya tadi. Ya. Mangga silakan, ada lagi yang lain? Biar ditampung dulu. Kalau belum ada, silakan Pak Hendro mungkin mengomentari dari beberapa komen-komen tadi. Ada yang nyangkut. Baik. Baik, Pak Iwan. Pertama saya ingin mengomentari yang Pak Nana. Ya. Saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Nana terkait dengan pemanfaatan telekonferensi. Nah, telekonferensi ini atau video call lah sederhananya bisa kita pakai untuk pengganti koordinasi dengan instansi terkait atau instansi terkait lah. Misalnya kita ingin berkoordinasi dengan dinas lain, dinas perkebunan kah, dengan dinas apakah, atau dengan pihak swasta. Nah, menurut saya itu bisa digunakan kegiatan ini. Yang jadi masalah intinya adalah bagaimana kita memperoleh SPT-nya. SPT ini yang menurut saya jadi masalah. Kita bisa dalam kegiatan penyuluhan, kita sudah terbiasa berkoordinasi dengan siapapun. Dengan LSM, dengan instansi lain, dengan perusahaan, kita sudah terbiasa berkoordinasi. Nah, masalahnya adalah ketika teman-teman ingin mengusulkan kegiatan tersebut ke dalam Dupak, yang jadi masalah adalah SPT-nya. Siapa yang menerbitkan SPT? Karena tanpa SPT, bukti fisik dari kegiatan Dupak itu tidak akan dinilai oleh tim penilai. Nah, itu yang menjadi masalah. Kemudian saya ingin mencoba menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Iman tadi. Saya sependapat dengan yang apa disampaikan Pak Iman, antara IPKINDO organisasi profesi dengan tugas penyuluh itu seyogianya harus dipisahkan. Makanya kemarin secara pribadi saya ngobrol dengan Pak Yusuf, saya sampaikan supaya tidak ada benturan antara organisasi IPKINDO dengan penyuluh maupun instansi di mana teman-teman penyuluh, saya sarankan pelaksanaan kegiatan telekonferensi ini mungkin bisa diatur. Misalnya minggu ini panitianya oleh CDK 1. Nah, tentunya di sini yang berperan adalah teman-teman penyuluh di CDK, bukan di organisasinya. Nah, sehingga ketika teman-teman nanti di CDK masing-masing ditunjuk sebagai panitia penyelenggara telekonferensi, mereka didukung dengan SPT. Nah, ketika ada SPT, mereka bisa mengusulkan kegiatan itu untuk memperoleh angka kredit. Nah, kalau penyelenggaranya IPKINDO, yang menerbitkan SPT siapa? IPKINDO, tidak akan dinilai oleh tim penilai. Sehingga saya menyarankan segeralah dibentuk semacam prosedur kerja lingkup Jawa Barat. Tadi Pak Nana menyarankan, bisa nggak pusat duluan yang membentuk? Kalau menunggu dari pusat, hemat saya mungkin nanti akan lama Pak Nana atau Bapak Ibu sekalian. Saya menyarankan bentuklah prosedur kerja bagaimana penggunaan telekonferensi lingkup Jawa Barat. Lingkup Jawa Barat mungkin dalam waktu dekat teman-teman bisa menyusun konsep dan mendiskusikan konsep itu. Dan disepakati untuk dipergunakan oleh seluruh teman-teman di CDK manakala dibentuk sebagai panitia penyelenggara telekonferensi. Tentunya topiknya membahas tentang kegiatan pembangunan kehutanan. Sehingga apa yang dikhawatirkan Pak Iman tadi itu tidak terjadi. Mana sih tugasnya organisasi profesi, tapi yang dibahas tentang kedupakan. Kan gitu. Nah, supaya tidak terjadi benturan, saya menyarankan panitianya digilir supaya teman-teman CDK ini bisa memperoleh angka kredit dengan memanfaatkan telekonferensi ini. Nah, seperti yang disarankan Pak Nana tadi, bisa tidak telekonferensi ini dipakai untuk melakukan diskusi kelompok dengan orang lain atau memecahkan masalah perorangan atau masalah kelompok. Menurut hemat saya bisa. Tinggal yang jadi masalah adalah SPT-nya ini pimpinan berkenan tidak menerbitkannya. Itu saja mungkin Pak Iwan. Saya kembalikan ke teman-teman. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendro. Ya, ini cukup ramai. Ya, biasa kalau di penyuluhan itu akan ramai kemana-mana. Ini perlu diingatkan bahwa kita ini roadshow IPKINDO Jawa Barat.
Jadi itu tadi plusnya saja terkait dengan telekonferensi yang kita bahas tadi untuk angka kredit, itu plusnya. Nah ini kaitan dengan program-program tadi belum ada yang mengomentari gitu loh. Program-program tadi belum ada yang mengomentari atau setuju saja atau bagaimana itu. Ini maka silakan kepada teman-teman untuk memberikan masukannya, terutama dari DPD-DPD ini, dari DPD-DPD baik di Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, memberikan masukan terkait dengan program-program DPW ini. Seperti itu. Terima kasih. Silakan. Ada? Dari Pak Yusuf, ya silakan. Pak Teguh, silakan. Pak Teguh Arif, silakan. Terima kasih. Mohon izin bicara Pak Ketua. Tadi saya menyimak ada beberapa agenda yang memang rencananya akan dilaksanakan di waktu dekat ya, terutama ya salah satu agenda atau program kerja yang akan dilaksanakan terkait seminar. Pertanyaan saya yang pertama, apakah tema seminarnya sudah ditentukan? Kalau misalnya sudah ditentukan, apa bisa disebar? Karena biasanya seminar itu kan membutuhkan ini artikel ya, berbagai artikel. Barangkali ada dari rekan-rekan penyuluh yang berminat untuk mengirimkan artikel kan biasanya bisa bersiap-siap. Bahkan kalaupun misalnya pelaksanaannya akan diundur bulan setelah Juni gitu ya. Barangkali penentuan tema seminar lebih cepat, akan lebih baik. Kemudian terkait yang tadi juga yang telekonferensi ya. Saya kira telekonferensi itu memang metodologinya aja. Konten-konten utamanya tetap aja bisa mengacu pada pedoman angka kredit yang sudah berjalan. Tetapi tadi kalaupun memang diperlukan semacam inian kerja, barangkali sekalian saja dibuka kepada rekan-rekan yang lain untuk menyumbangkan pemikirannya dalam penyusunan konsep itu. Nanti pengurus DPW tinggal menyatukan atau mendiskusikan bahan-bahan yang atau pemikiran-pemikiran yang sudah dikirim oleh rekan dari seluruh ini ya DPW Jawa Barat. Kemudian begini Pak, yang berikutnya yang terakhir, ini kan ada di Bandung Barat ini kan baru kemarin ya secara darurat rekan-rekan bertanya jawab ya terkait pemilihan inian baru gitu ya. Itu legal formal, bentuk legal formalnya seperti apa untuk pengurusan DPD pengurusan IPKINDO di tingkat DPD. Nah, begitu aja barangkali Pak 3 poin yang saya tanya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Yusuf ada yang mengomentari terkait dengan Pak Teguh tadi. Untuk seminar memang yang akan dilaksanakan itu memang rutin mengenai seminar program penyuluhan, rencananya bulan Juni, tapi nanti kita lihat situasinya seperti apa memang sesuai dengan jadwal atau kita ulur. Nah, kemudian untuk seminar yang lainnya, kita akan membahas juga dengan bidang-bidang yang ada di IPKINDO, bentuknya seperti apa, materinya apa yang akan kita seminarkan. Mungkin ini menjadi program kita selaku pengurus di DPW IPKINDO DPW Jawa Barat. Nah, saya juga memang untuk kegiatan-kegiatan mengenai telekonferensi ini, tadi Pak Sugama memang sudah diatur dalam peraturan menterinya mengenai telekonferensi. Tapi kalau telekonferensi ini kita manfaatkan sebanyak-banyaknya, itu juga mungkin ada kendala di masing-masing kelompok taninya. Apakah mereka sudah bisa untuk mengakses aplikasi Zoom-nya atau tidak. Dan memang kalau telekonferensi ini terlalu banyak kita manfaatkan untuk dengan pertemuan dengan kelompok tani, itu ada separuh jiwa yang hilang atau seluruhnya yang hilang ya. Ketika kita bertatap muka beda dengan kita
ada dalam telekonferensi. Mudah-mudahan kalau dalam telekonferensi kita hanya bertemu di monitor, beda dengan silaturahim kita langsung dengan kelompok tani yang kalau setelah selesai pertemuan teh komo hari berusum sampul mah pasti sampulnya tadi seperti itu. Jadi ya, memang telekonferensi itu bisa dimanfaatkan betul seperti Bukapus, ini akan lebih mempermudah kita, tapi dimanfaatkannya juga harus benar-benar dalam situasi yang memang mungkin kita tidak bisa melaksanakan kegiatan penyuluhan secara tatap muka langsung dengan kelompok tani ataupun dengan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan. Itu. Nah, untuk yang tadi saya ceritakan untuk mengenai iuran Bu Rina dan DPD yang lain, karena memang kita masih kesulitan dalam mengakses untuk pemotongannya, iurannya. Kalau memang DPD sepakat, misalnya tadi Bu Rina daripada misalnya hutangnya numpuk gitu kan, baik dicicil, sebetulnya masih bisa untuk memberikan atau membayar iurannya melalui rekening yang atas nama IPindo DPW Jawa Barat. Nah ini karena memang nomor rekening ya Pak Nana mungkin informasinya bahwa nomor rekeningnya tetap tidak berubah, hanya saja nanti mungkin untuk namanya yang tadinya Pak Haji Muhtar dengan Pak Nana mungkin diganti dengan saya dengan Pak Tata. Jadi kalau memang DPD sepakat daripada misalnya hutang numpuk bisa dicicil atau dihimpun oleh DPD seperti misalnya untuk pengadaan seragam dan lain-lainnya untuk tidak lebih menumpuk iurannya ya, jangan sampai nanti pas dipotong terlalu gede gitu ya, jadi ruas gitu hari dipotong besar. Pak Yusuf itu terkait legalitas, itu pertanyaan Pak Taufik tadi, legalitas DPD bagaimana? Gimana Pak Iwan? Itu tadi Pak Taufik nanyain legalitas DPD bagaimana, itu belum terjawab. Pak Teguh. Pak Teguh. Ya. Legalitas untuk DPD ini untuk tetap saya sudah berkoordinasi dengan Pak Hendro, itu pengukuhannya SK-nya diterbitkannya oleh DPP. Dan untuk lebih mempertegas lagi, tadi sudah dicantumkan dalam PowerPoint dari DPW untuk masing-masing DPD juga untuk berhubungan dengan tes bangkol yang masing-masing ada di kabupaten. Jadi ada dua mungkin ya yang sudah mengajukan untuk dikukuhkan Pak Hendro dari DPD Purwakarta Karawang, dari Tasik, dan mudah-mudahan Bandung Barat bisa menyusul sehingga nanti mudah-mudahan ini bisa secara sekaligus ataupun bisa masing-masing dikukuhkan oleh DPP IPindo Pusat. Itu saja ya mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Dari Pak Hendro silakan. Ya, makasih Pak Iwan. Saya mau komentari yang disampaikan Pak Teguh ya. Nah, sementara ini memang untuk legalitas DPD atau sekretariat, komisariat, DPD atau komisariat, itu yang menerbitkan SK tetap dari DPP. Tinggal nanti dari DPD atau komisariat itu mengirimkan berita acara hasil pemilihan pengurus baru. Nah, berdasarkan berita acara hasil pemilihan pengurus baru itu, nanti DPP akan menerbitkan SK DPD atau komisariat. Nah, kira-kira mungkin itu Pak Iwan untuk terkait legalitas dari organisasi IPindo. Baik, terima kasih Pak Hendro. Terima kasih. Ya itu mungkin cukup jelas di DPD ya seperti itu. Dan juga program yang sedang berjalan kita itu sekarang pembuatan baju dan batik. Mungkin untuk teman-teman UPT, Pak Ketua mungkin dipertegas saja, diperjelas sehingga nanti bisa teman-teman yang berada di UPT Pusat, Bu Rina dan teman-teman di PLGT itu bisa mengikuti sehingga nanti pada saat kita DPW kumpul dengan seragam yang baru, kita juga bisa kebersamaan juga ada. Tapi memang nggak dipersilakan kepada masing-masing UPT seperti itu.
Nah, ini juga yang perlu jadi pembahasan kita bersama ya, UPT, teman-teman penyuluh UPT dari segi keorganisasian IPINDO-nya, mungkin dari Pak Hendro maupun Pak Ketua, ini masuknya ini langsung ke DPW atau masuk di DPD, seperti itu. Dari segi ke IPINDO-nya, dari organisasi IPINDO-nya. Mungkin silakan Pak Hendro dulu mungkin. Oke, baik. Dulu waktu masih zamannya Bambang Sig sebagai ketua umum, sempat ada wacana untuk teman-teman yang itu membentuk komisariat sendiri. Tetapi kendalanya adalah ketika teman itu ternyata sendirian. Misalnya di Taman Nasional Gunung Gede, Bu Wita sendirian. Apakah dia nanti jadi pengurus atau jadi anggota kan juga tidak etis rasanya, tidak gitu. Sehingga forum penyuluh UPT itu sampai saat ini belum terbentuk menurut saya menjadi komisariat sendiri. Sehingga supaya teman-teman ini bisa bergabung ke dalam organisasi IPKINDO, itu kita sarankan ada organisasi IPKINDO terdekat. Apakah itu di DPD atau di DPW. Tinggal nanti posisi instansi dia dekat kemana. Kalau menurut saya ya kita fleksibel sajalah. Kalau dekat dengan provinsi ya mungkin ke DPW. Tetapi nanti keberadaannya diinformasi ke DPD. Atau ingin lebih dekat berinteraksi dengan teman-teman yang ada di DPD, ya silakan teman-teman penyuluh yang di DPD koordinasi dengan DPD. Barangkali itu saja, kita main sederhana saja, sehingga teman ini kita bisa melebur lah, bisa saling bekerja sama, berinteraksi untuk kebersamaan organisasi. Itu saja mungkin Pak Iwan. Ya, baik. Terima kasih. Oke, Pak Yusuf mau komentar silakan. Pak Yusuf sudah saya unmute kan. Silakan, Pak Yusuf. Saya kira jadi dijelaskan oleh Nurul ya, kita memahaminya saja. Oke, baik. Berarti sudah Pak Yusuf ya? Sudah. Ya. Baik. Berarti cukup jelas tadi. Jadi ini menjadi, tolong nanti teman-teman di UPT juga menyampaikan ke teman-teman. Karena hemat kami kalau kita dengan wadah IPKINDO ini kita bisa bersatu. Terus satu sisi dari segi tupoksi kita selaku penyuluh kehutanan, kita di lapangan bisa sharing. Karena faktanya itu objek kita itu sama. Kelompok taninya juga ikuti juga, petaninya juga ikuti juga. Jadi seperti itu. Dengan kalau di BDLHK mungkin di hutan diklatnya, kalau di Taman Nasional di wilayah Taman Nasionalnya. Ini kan pasti bersinggungan dengan masyarakat juga yang masyarakat baik di luar Taman Nasional maupun di dalam Taman Nasional. Sehingga bisa sharing bersama. Sehingga nanti keterbatasan jumlah penyuluh ini kita bisa atasi dengan kebersamaan ini. Seperti itu. Dengan wadahnya IPKINDO lah menyatukan kita. Kondisi kelembagaan tentu kita terpisah dari kelembagaannya. Baik, ada teman-teman yang mau komentar lagi. Kita masih ada waktu 15 menit lagi lebih kurang. Pak Iwan, punten. Oh ya, silakan. Silakan. Mohon terkait seragam, Pak Yusuf, maaf ya. Kemarin kan sudah kami coba sampaikan ke teman-teman di TNDGP khususnya bahwa ada seragam dan kebetulan mereka juga kan masuk di grup Liwag IPKINDO ya. Tapi kemarin tuh ada pertanyaan kalau misalkan hanya batiknya saja bagaimana, boleh atau tidak. Dan terkait iuran IPKINDO juga sudah disampaikan yang 75.000, hanya saja kami belum bisa store karena kami menunggu BOP cair dulu Pak. Jadi tak acan setor duit ka ayeuna. Mung perihal seragam eta kumaha Pak pami batik itu tiasa tanapi henteu gitu. Iya. Pak Yusuf, mangga dikomentarin itu dari tadi pertanyaan. Ya, turun, Neng. Intinya tadinya kita ingin secara utuh ya untuk seragam ini, mulai dari
baju, batik, topi, kartu anggota sama stiker. Tapi kalau memang berbagai pertimbangan misalnya dari penyuluh UPT Kementerian LHK, saya kira nggak jadi masalah ya kalau memang hanya untuk baju seragam saja. Karena rencananya Neng bahwa kita membuat batik untuk IPindo ini mudah-mudahan ini bisa dijadikan jadi batik nasionalnya IPindo ya Pak Hendro, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti oleh DPP. Tapi kalau misalnya dari penyuluh yang ada di UPT hanya ingin membuat seragamnya saja, saya kira tidak jadi masalah, silakan saja nanti bisa. Batiknya aja Pak Yusuf, tapi batiknya saja. Maksudnya gimana? Tadi tuh ke permintaannya batiknya saja, kalau nggak salah begitu. Neng maksudnya seragamnya atau batiknya yang? Halo? Ya. Teman-teman TNGGP tuh hanya ingin batik IPkindonya saja gitu Pak, diperbolehkan atau tidak? Oh, ya memang tadinya kita inginnya secara keseluruhan ya, misalnya dari seragam IPindonya, karena memang untuk yang di TNGGP ini kan sudah masuk jadi anggota di IPindo Jawa Barat juga gitu. Mudah-mudahan seragamnya itu kalau untuk topi saya kira nggak jadi masalah, hanya untuk seragam ketika misalnya kita nanti mengadakan temu penyuluh, kita memakai seragam untuk IPindo bukan termasuk juga batik, saya kira nanti bisa terlihat semuanya menggunakan pakaian seragamnya itu seluruhnya gitu. Jadi terbelang lah gitu Neng ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh rekan-rekan yang ada di Pangrango. Itu ya mungkin ya. Iya, berarti kayak orang nanti saya coba sampaikan lagi Pak ke teman-teman bahwa kalau bisa tidak hanya batiknya saja, tapi dengan seragam lapangannya Pak ya. Ya betul, karena nanti seragam lapangan juga akan kita gunakan ketika kita temu penyuluh, termasuk juga batik ya. Nanti saja sekalian sajalah untuk ini, untuk bidang usaha Pak Yuda, terus untuk yang batik nih Neng Wina, kumaha progresnya ya untuk batik, mudah-mudahan bisa cepat dieksekusi ya, termasuk juga untuk topi dan stiker dan anggota, untuk kartu anggota saya kira Pak Iwan sedang memproses. Silakan untuk Pak Yuda, masih monitor Pak. Atau Wina. Oh Yuda dah bisa lah. Yuda silakan. Yuda monitor Yuda. Halo Yud, mangga Yud. Ya Yud silakan Yud. Yuda ada. Yuda monitor. Gak monitor. Tapi ini aktif. Wina dulu tuh Wina yang batik nih. Wina, mangga. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk progres batik sampai saat ini memang masih tahap desain, tapi sudah 80%. Insya Allah minggu ini selesai. Dan untuk proses pembuatannya nanti kalau misalnya di atas 200 piece bisa dalam jangka waktu 1 bulan. Diusahakan. Jadi Lebaran bisa kepake lah untuk baju dulag. Baik, makasih. Mungkin itu aja, mungkin progres batik, doakan aja supaya lancar. Amin, semuanya. Ali mah dianggap cuk Lebaran mah ke sami sareng Wina. Apa-apa tuh. Baik, terima kasih Bu Wina. Ya itu jadi batik lagi progres segala macam itu. Dan juga ini untuk teman dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ini yang data kartu IPindo itu yang kita update ya, data-datanya itu yang dari TNGP belum masuk. Kita tunggu dari link yang sudah diberikan oleh Pak Yusuf. Kalau dari Bu Rina udah masuk. Kalau memang ada kendala dalam link, maka japri ke saya, nanti bisa kita selesaikan untuk pendataannya.
Dan juga untuk teman-teman yang lain juga kalau ada yang kurang gitu ya, seperti itu. Baik, waktu kita sedikit lagi, ada 9 menit lagi. Mungkin dari Pak Hendro ada close statement-nya. Apa ya? Ya mungkin ya mungkin ke depan nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita upayakan topiknya lebih menarik lagi, dan penyelenggaranya juga kita coba oleh teman-teman di CDK masing-masing aja. Supaya nanti kita coba sambil berjalan, kita coba menyusun kira-kira proses teman-teman di daerah siap atau tidak untuk sebagai penyelenggara telekonferensi ini. Sehingga nanti semua bisa dapat angka kredit. Kan sambil bekerja, sambil dapat angka kredit. Itu harapannya. Kalau nanti semua dikelola oleh DPW Ipkindo, nanti yang dapat ya pengurus Ipkindonya saja. Sementara teman-teman yang terlibat dalam telekonferensi, ketika mengusulkan angka kredit juga tidak mungkin bisa. Nah, sehingga saran saya, kalau seandainya ke depan pertemuan berikutnya itu diselenggarakan oleh panitianya, misalnya diselenggarakan oleh CDK, harapannya di panitia itu meminta bantuan dari pimpinan instansi untuk menerbitkan SPT. Nah, sekaligus ini kita menjadi ajang uji coba nih, kira-kira bisa dinilai nggak sebagai angka kredit oleh tim penilai provinsi nanti. Nah, mungkin itu masukan dari Baik. Pak Iwan. Terima kasih Pak Hendro. Ya, ini menjadi PR kita bersama. Ya, kebetulan kalau tim penilai dari penyuluh juga di sini juga ada tim dari KJF, ada semua di sini mendengarkan sehingga nanti bisa menyusun konsepnya dan bagaimana, dan teman-teman ini juga ada. Ya, untuk acara ini memang kita udah susun jadwal, jadi memang harapan kita nanti teman-teman di DPD atau di CDK untuk lebih berperan nantinya. Dan insya Allah kita ini roadshow ini tetap akan dilaksanakan di Senin depan untuk wilayah CDK lain atau DPD yang lain, sehingga bisa menampung aspirasi dari teman-teman. Dan juga untuk acara ngobrol pagi, ini bagian daripada agenda dari bidang profesi dan keilmuan, tetap kita laksanakan di hari Kamis pukul 8. Insya Allah Kamis besok itu kita akan laksanakan dengan materi budidaya lebah madu dengan mengundang pembicara Pak Ian Widayswara dari BDLHK Kadipaten, seperti itu. Beliau sudah bersedia seperti itu untuk terlibat digabung dengan kita, dan juga kita mengundang juga Ketua DPW Jawa Timur, PK Jawa Timur itu Pak Samsi. Kebetulan beliau juga selaku pendamping dan juga sukses dalam mendampingi budidaya lebah madu dengan madu ongkunya, sehingga nanti kita bisa sharing di sini berbagi pengalaman. Nah, saya harapkan juga kepada teman-teman penyuluh yang ada di Jawa Barat untuk ikut serta, terutama yang memang aktif dan memiliki pengalaman di bidang lebah madu, dan juga kelompok-kelompok tani yang terlibat di lebah madu. Kalau bisa dilibatkan dalam telekonferensi ini untuk hari Kamis. Sehingga pembicaraan kita terhadap lebah madu, saya berharapnya kita kumpul semua orang-orang yang berkecimpung di lebah madu, dan sehingga bisa sharing dan syukur-syukur terbangun network bersama sehingga pemasaran bisa bersama-sama. Itu harapan kita dari kegiatan itu, selain daripada awalnya mengisi TRK dan juga mengisi kegiatan selama COVID ini, tapi ini juga bisa bermanfaat, mumpung ini juga tidak terlalu mahal biayanya. Baik, mungkin dari Pak Ketua ada statement terakhir, silakan sebelum kita tutup. Pak Yusuf. Terima kasih dari Yuda, mungkin ada mengenai kemeja Ipkindo ini sudah masuk per hari Kamis tanggal 9 April 2020 ya PO-nya. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut, bisa lancar, dan dalam jangka waktu yang tidak lama seragam sudah selesai. Jadi untuk batik sudah dari Lina. Nah, Pak Enol, ini mungkin dari
Jawa Barat, Pak, ini informasi mengenai Lomba Warna Lestari. Sepertinya kemungkinan besar Jawa Barat ini tidak akan mengikuti Lomba Warna Lestari tahun 2020, mengingat dana yang tersedia itu sudah terpotong ya, dipangkas 65%. Dan saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Bidang Bu Susi, kayaknya kita berat untuk melaksanakan Lomba Warna Lestari untuk tingkat provinsi, Pak Hendro. Nah, tadinya kita juga ada saran kita tetap melaksanakan Lomba Warna Lestari dengan keterbatasan anggaran, tapi dengan hanya memberikan sertifikat saja. Katanya kalau hanya sertifikat nanti ini dampaknya ke tahun-tahun yang akan datang, sehingga semangat dari rekan-rekan yang ada di CDK akan menurun ya, sehingga untuk tahun ini lebih baik kita tidak mengikuti Lomba Warna Lestari. Mungkin itu saja Pak Hendro informasinya. Tapi kita juga masih menunggu situasinya. Tapi kalau lihat kenyataannya, kemungkinan besar kita Jawa Barat tidak akan mengikuti Lomba Warna Lestari tahun 2020. Itu ya informasi untuk Pak Hendro. Terima kasih, Wan. Oke, baik. Terima kasih itu dari Pak Ketua. Ya, untuk kemeja, itu ada chat dari Yuda, memang sudah masuk ke PO per hari Kamis 9 April. Sehingga nanti mungkin perlu dikoordinir nanti komunikasinya melalui Pak Ketua, teman-teman yang di UPT untuk ukuran bajunya kalau memang memesan untuk dimasukkan ke PO seperti itu, ke PO kemeja Ipkindo itu seperti itu. Baik Bapak-Bapak sekalian, mungkin karena ini waktu juga sudah habis daripada kita mati dulu oleh Zoom. Seperti itu, waktunya sudah habis. Jadi lebih kurang kami sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi hari Kamis dan juga nanti hari Senin depan dalam roadshow yang selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.